Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologia. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan nyata bahwa kita selalu bersyukur atas kehidupan anugerah Tuhan. Setiap saat kita merindukan persekutuan ini yang terus menggerakkan kita untuk menjalani hidup yang bersandar pada karya Allah serta mewujud dalam perbuatan yang bermakna. Sebagaimana tema pada minggu ini, marilah kita memuliakan Tuhan dengan riang gembira. Mensyukuri persekutuan kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Mari Bapak Ibu kita bermazmur bersama-sama secara berbalasan dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 13. Mazmur 49 ayat 1 sampai 13. Kita mulai. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. mulutku akan mengucapkan hikmat, Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Engkau pertaruhkan nasib
Ya, kita bersama mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan turun, padanya ku bertelur, dan ku dapat penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagi kepenyataan kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Manusia dan semua yang dicapainya terkadang membuatnya lupa untuk bersandar pada kuasa Tuhan. Kekayaan pengetahuan dan kuasa menjadi andalan banyak orang. Kebermakmuran hidup, kebermaknaan hidup tidak lagi berdasarkan karya dan kehendak Tuhan, tetapi pada semua hal yang fana sebagai pencapaian hidup di dunia ini. Umat Tuhan lebih banyak mengejar kesia-siaan hidup yang ditawarkan dunia daripada menemukan kedamaian abadi bersama Tuhan. Marilah menyadari bahwa fokus dan prioritas hidup kita terkadang sudah tidak lagi di dalam Tuhan. Mari memohon pengampunannya. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dosaku padamu Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah daripada Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari Bapak Ibu, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan nats persembahan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tawarik 1 Tawarik 16 ayat 29. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan mengiringi persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai,
agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita yang pertama dan yang juga menjadi bahan utama kita hari ini
yaitu Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Bacaan kita yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas perkenan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam seminggu yang lalu. Dan Tuhan menganugerahkan bagi kami hari yang pertama di pekan ini, yaitu hari Minggu, di mana kami boleh dihimpunkan oleh Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Semuanya kami ucapkan syukur atasnya. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam perhimpunan ini atau dalam ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus tetap hadir, menguasai lokasi ini, menguasai gedung gereja ini, menguasai kami semua yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan inilah doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih Tuhan, pembacaan yang pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidupmu, hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu
ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan untuk pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita pelihara dalam hidup ini. Ya Tuhan, pengharapan kami. Ya Tuhan, pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Oh Tuhan, kaparanmu wangki butuh todogalan boka marangan, sia susi duka tekadi anak ni puang, nangki kamali launan nung kadani. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Semoga menolong oh Tuhan, nang karumana oto katuangki, kadang di mana umbarui katuangki, sakka mo pamila urani kadangni. Oh Puang, sakka mukan taumi, la urangi tu kadami. Ya, itulah penggalan lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Dan kini kita bersama telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, perbuatan yang bermakna. Ya, dan kemudian melalui bacaan utama kita dikatakan di sana, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Ya, kalau ada perbuatan yang bermakna, itu berarti ada perbuatan yang tidak bermakna. Ya, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, bahwa hikmat itu adalah kebijaksanaan atau kearifan. Ya, dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Apakah kearifan itu berkaitan dengan hikmat Tuhan atau hikmat manusia? Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara sangat ditentukan ya dalam perjalanan kehidupan kita.
sejauh kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa semua umat manusia itu diperlengkapi dengan hikmat itu. Ya, bukan hikmat manusia. Ya, tetapi semua manusia diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Sejak kapan? Bukan ketika ia baru lahir. Ya, tetapi ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, semua Tuhan proses di situ. Tuhan memperlengkapi dengan organ-organ tubuh yang begitu luar biasa. Tuhan mengisi otak kita ya dengan hikmat dan mengisi juga perasaan kita. Ya, hikmat itu selalu berhubungan dengan hati dan pikiran dan hidup. Tuhan membentuk kita di situ, memberikan kita hikmat, memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa pertambahan hikmat itu dalam diri seseorang itu akan seiring dengan perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya, apakah ia sanggup untuk mempertahankan hikmat Tuhan itu, atau justru ya menuruti hikmatnya sendiri, hikmat manusia, hikmat yang muncul dari dunia ini. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering mengatakan bahwa semakin tua orang atau semakin dewasa orang, maka semakin berhikmatlah ia. Ya, dan karena itu acap kali orang tua itu ya dipandang atau dilihat ya ia tidak seperti anak muda yang belum punya pengalaman tentang hikmat itu. Ya, tetapi ia sudah memiliki segudang hikmat, dan dengan demikian ya kalau ada orang tua yang tidak sanggup untuk mempertahankan hikmat yang dari Tuhan itu, ya lalu ya orang katakan apa? Mimpiah. Ya, mempiah. Artinya sikap hidupnya seperti kekanak-kanakan. Ya, masih lumayan. Ya, kedengaran kediko aku memimpiah. Ya, tapi kalau orang sudah katakan Thomas teh. Ya, saya kira di kalangan kita orang Toraja itu ya mengerti kepanjangan dari ya istilah orang Toraja ini, Thomas. Mungkin masih ada di antara kita yang dengar, yang ingat. Ya. Biasa kami kita nukwa Thomas tua salah. Ya. Dan kalau orang sudah mencap kita seperti itu, berarti kita sudah tidak punya nilai lagi sebagai orang tua. Tidak bisa diharapkan lagi. Semestinya sudah menjadi seorang penasehat. Dan petuah-petuah yang lahir dari mulutnya itu sangat berharga untuk membangun. Ya, dan ini pun juga dialami oleh Salomo, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kalau dalam bacaan utama kita di sini ya dikatakan di situ, ya siapa sesungguhnya yang menulis kitab ini? Ya, tidak ada seorang raja di dunia termasuk yang di Israel ya pada waktu itu yang sama dengan hikmat yang ada pada Salomo. Ya, jadi kalau di sini tidak dikatakan namanya, kita sudah bisa memastikan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Salomo itu sendiri.
Hikmat yang ada pada Salomo itu bertumbuh, bertambah sejalan dengan usia atau perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya, sehingga pada waktu itu bahkan mungkin sampai sekarang ini, ya tidak ada seorang pun yang menyamai hikmat yang ada pada Salomo. Nah, ketika Bapak Ibu saudara-saudara, hikmat daripada Tuhan itu masih menjadi pakaian Salomo, ia menata hidupnya dengan hikmat itu. Ia menata hidupnya menurut jalan-jalan Tuhan, bukan menurut jalan pikirannya. Termasuk menata pemerintahannya itu dengan baik. Ya, sehingga pengaruhnya sangat luar biasa bagi orang-orang luar negeri, bagi negara-negara sekitarnya pada waktu itu. Ya, sehingga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu berduyun-duyun silih berganti datang untuk mau menyaksikan benar tidak cerita orang tentang Salomo dengan hikmatnya yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya ya 10 atau 30 orang, ratusan orang yang datang belajar, termasuk Ratu Sebah, dengan mengatakan bahwa ternyata apa yang diceritakan orang-orang di luar memang nyata. Dan orang menyaksikan itu, sehingga mereka mengatakan bahwa memang bukti mapanasa. Ya, jadi dengan hikmat itu, ya pengaruhnya terhadap negara yang lain, termasuk juga menyangkut ya pertumbuhan dan kemakmuran negeri itu luar biasa. Ya, orang lain menderita kekurangan makanan dan minuman, ya orang Israel ya berlimpah ruah. Ya, mengapa? Karena Salomo ketika itu semua ia lakukan bukan berdasarkan pada hikmat manusia yang lahir dari pikirannya sendiri, dari hatinya sendiri, ya, tetapi berdasarkan pada hikmat Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Tetapi lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa ia mengatakan pengejaran hikmat adalah sia-sia? Lalu kemudian ia mengatakan bahwa semuanya itu menjadi sia-sia. Nah, kalau kita telusuri Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata dalam perjalanan kehidupan Salomo sebagai seorang raja, ia tidak mampu untuk mempertahankan hikmat daripada Tuhan itu. Salomo gagal total. Salomo jatuh berkeping-keping. Ya, bagaikan pesawat yang jatuh dari ketinggian, hancur lebur. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena ia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia berada pada puncak kedikjayaannya, ia lalu kemudian lupa diri. Sudah tidak mau mengenal dirinya lagi, siapa dia. Ya, terlebih khusus Bapak Ibu saudara-saudara, ya ketika ia mulai membuka matanya untuk mencintai, ya, gadis-gadis ya di bangsa-bangsa lain. Ya, di situ mulai kejatuhan Salomo. Sudah ada istrinya. Istrinya itu kan dia kan anaknya Firaun. Ya, lalu kemudian membuka matanya, ternyata ya perempuan-perempuan cantik itu bukan hanya dari negerinya saja, tetapi juga dari negeri-negeri yang lain. Dan wanita-wanita yang ia suka dia ambil sebagai istrinya. Berapa istrinya kira-kira?
Ada yang tahu? Ya? Yang istri sahnya dulu. Ada 700. Oh. Pitu ratu. Bukan pitu, tapi pitu ratu. Itu yang sah. Ya tentu sah secara adat. Sesuai dengan aturan di negara masing-masing. Dan kemudian bukan hanya itu, bukan hanya 700. Itu yang baru sahnya. Yang tidak sahnya berapa? Ya oke. Ya. 300. Yang tidak sah. Berarti berapa istrinya? Pempiran alon reken di telimangku namanya bisa. Ya. Madin tibus samote apa sangat napas saya untuk ya kalau saya mau menghitung itu satu persatu. Sekali lagi saya katakan bahwa puncak kehancuran atau awal kehancuran Salomo karena ia mencintai wanita-wanita yang tidak seharusnya ia cintai. Memang ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kejatuhan kita sebenarnya diawali dari cinta. Ya kan? Apa toraya nakua? Ya kalau citta mikoda. Ya, kan kau toraya tuh? Ya. Kalau citta mikoda, ya tai kucing pun rasa coklat. Itu kata Jamal Midrat. Jamal Midrat kan bisa pernah mengatakan demikian. Ya kalau kita tidak terlalu mencintai dan fokus pada cinta kepada wanita-wanita yang lain. Dan seperti yang saya katakan dari awal bahwa memang awal kejatuhan kita di dunia ini diawali dengan terlalu mencintai sesuatu. Kalau kita terlalu mencintai uang, maka yang menjadi pusat perhatian kita, menjadi pusat hidup kita adalah uang. Atau harta. Ya saya kira sangat keterlaluan juga kalau misalkan kita mau mengatakan bahwa saya tidak butuhkan itu. Tidak, itu membohongi diri sendiri. Ya sepanjang kita masih hidup di dunia ini pasti kita butuhkan itu. Tapi yang diinginkan di sini ialah bahwa jangan Bapak Ibu Saudara dan saya fokus di situ. Fokus mengejar harta. Fokus mengejar kekuasaan. Fokus mengejar jabatan. Lalu kemudian mengorbankan orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain. Menindas orang lain. Semua kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya dan itu yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Ya untung saja bahwa kemudian Tuhan mengembalikan kesadarannya. Tuhan mengembalikan kesadarannya lalu kemudian ia menyatakan penyesalan dan pertobatan terhadap apa yang ia lakukan. Dan karena itu ia mengatakan seandainya orang Toraja, ia akan mengatakan, tawe. Biasa tarang isi itu leh. Malejo tempat yang lain, lamioli do tanete, dengan mengatakan, tawe. Perangi segala sesuatu yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang Anda usahakan. Semua sia-sia, pelayananmu sia-sia. Perhatianmu kepada orang lain sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena apa?
Karena segala sesuatu yang ia lakukan, yang dilakukan, termasuk yang pernah ia lakukan, lalu ia katakan, semua itu pada akhirnya menjadi sia-sia dan bagaikan orang menjaring angin. Ya, muisam tumba kapuan atau jaring ni. Ya, kelami jaring itu angin, tidak akan pernah akan tinggal. Usaha menjaring angin artinya usaha yang sia-sia. Ya, dan pertanyaan selanjutnya, mengapa ia mengatakan demikian? Karena ia sudah ada pengalaman. Ia memberikan nasihat seperti itu karena ia sudah ada pengalaman. Ia membandingkan pengalaman masa lalunya, apa yang ia alami. Pada masa lalunya hikmat itu menyertai dia, hikmat Tuhan itu menyertai dia, mengiringi perjalanan hidupnya. Dan apa yang ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Ya, mendatangkan kebaikan bagi orang lain yang ada di negaranya juga bagi negara lain. Ya, tetapi setelah ia jauh daripada Tuhan karena pengaruh istrinya, ini pengaruh istri semua. Lalu kemudian ya, Salomo meninggalkan hikmat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian ia membuat tempat-tempat pengorbanan. Ya, bait Allah yang ia sudah dirikan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Ia mendirikan tempat-tempat pengorbanan di sana untuk apa? Untuk dewa dan dewi, Baal dan Asyerah. Dan setelah itu ia lakukan, ternyata ia terpuruk. Disitulah ia membandingkan bahwa ternyata, ya, kalau kita mengandalkan hikmat manusia, hikmat yang bersumber dari akal dan hati kita sendiri, maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam Kolose pasal 2 cukup jelas dikemukakan kepada kita bahwa ya, perhatikanlah atau pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, karena jika kita memikirkan perkara-perkara di atas, itu berarti bahwa kita mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menuju ke sana. Ya, segala sesuatu yang kita alami, yang kita nikmati di dunia ini, pada akhirnya kita tidak akan bawa ke sana. Kuma inde pongesu kinaloki melino. Oh, tidak dibutuhkan semua itu. Ya. Kalau itu yang kita bawa, Yesus katakan, lebih baik kau jombang ke kolino. Kau hidup dengan hikmatmu sendiri, hidup dengan harta bendamu, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam Injil Lukas Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, berjaga-jagalah dan berhati-hatilah, waspadalah terhadap segala ketamakan, segala bentuk ketamakan. Ya, dan kemudian ya, dalam Kolose ya cukup jelas dikemukakan di situ. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan karena itu oleh Rasul Paulus mengatakan, ya, buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buanglah kehidupan lamamu itu, lalu kemudian kita hidup ya dalam kehidupan yang baru, dalam persekutuan dengan Yesus, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermakna. Ya, apa saja itu? Ya, nanti kita kembali membuka ya Kolose. Ya, ada perbuatan yang tidak bermakna, ada tersendiri, dan kemudian ada perbuatan yang bermakna yang harus menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya.
Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Sumarno dan Ibu Novita Saritoding akan menyerahkan anak mereka untuk dibaptis, yaitu anak kekasih Diska Tiffany. Saya kira harapan dari Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan segenap warga jemaat, Bapak Sumarno bersama dengan Ibu Novita tetap memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga hikmat Tuhan itulah yang dipakai untuk memperlengkapi Diska. Dia masih kecil, kasihan, belum tahu apa-apa. Perlengkapi dia dengan hikmat itu, sehingga ia boleh bertumbuh dengan hikmat Tuhan, dan hidupnya pun juga pada masa yang akan datang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Dan karena itu dalam keadaan hening di tempat duduk kita masing-masing, kita renungkan, kita camkan bagian firman Tuhan ini yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Disilakan paduan suara PWGT untuk memuliakan Tuhan.
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati. Saatnya kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada anak kasih kita Rizka Tipani, anak dari Bapak Sumarno dan Ibu Novita Saritudi. Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah perkataan kita baptisan kudus itu seperti yang diditakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun aku baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua,
Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan di dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama serta hidup berbakti kepada Tuhan. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyunatkan Abraham menyunati anak-anaknya dan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan ayah berkewajiban menerangkan perjanjian itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Bapak Sumarno dan Ibu Novita Saritoding disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara Bapak Sumarno dan Ibu Novita Saritoding menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua,
Percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Diska Tiffany, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baptisan kepada anak Diska Tiffany ya sebagai bukti administrasi ya bahwa pada tanggal 31 Juni 2022 di Jemaat Beringkanaya Gereja Raja Klasis Makassar Timur telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus seorang perempuan Diska Tiffany lahir 31 Desember 2021 di Makassar. Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, Sekretaris Penatua Kris Batara, tertanda Ketua Pendeta Manase Derandan STH, tertanda dan ada cap stempel. Ibu Novita dan anak kekasih Diska tetap duduk. Segenap warga jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Sementara kita menyanyi dari Mazmur 134 ayat yang ketiga, kiranya Khalik dunia. Sementara itu saya menumpangkan tangan memohon pimpinan Roh Kudus ya kepada anak kekasih Diska Tiffany ya dan juga kepada Bapak Sumarno dan Bapak Novita untuk mendampingi anak kekasih ini dalam pertumbuhannya, kiranya Khalik dunia. Kiranya Khalik dunia Allahmu beranugerah
berkatnya pada jalanmu. Ya, mari kita kembali tunduk kepala. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus, Tuhan sudah menjanjikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memelihara dan memerintahkan kepada anak kami Diska Tiffany dengan Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya anak kekasih kami Diska Tiffany dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua Bapak Sumarno dan Ibu Novita Saritodi dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sebagaimana yang telah diwartakan kepada kita semua bahwa pada hari Minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan karena itu ya dengarkanlah titah perjamuan kudus demikian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka patutlah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Yang pertama,
hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita kepada korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadiratnya, dan apakah kita sungguh berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian dan kedengkian, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya kepada petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Jangan kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita di dalam anugerahnya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang tetap setia menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu secara bersama-sama dan juga melalui puji-pujian paduan suara dari PWGT Jemaat Beringkanaya. Semuanya kami kumandangkan di hadapan Tuhan, karena itulah yang layak yang harus kami nyatakan kepada Tuhan dalam segenap hidup. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk itu, termasuk kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan kami yakin Engkau tetap menjadikan kami sebagai ami dan ruhami dalam hidup ini, sehingga hikmat yang bersumber daripadamu akan tetap menjadi bagian hidup kami, untuk kami kemudian menata hidup ini berdasarkan pada hikmat itu, dan bukan pada hikmat manusia yang pada akhirnya kami akan tinggalkan, melainkan hikmat Tuhan yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah binasa. Dan kiranya apa yang telah kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi pegangan hidup kami dalam sepanjang sejarah hidup kami, terlebih khusus dalam sepekan yang kami hadapi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, usaha, dan rencana kami dalam pekan ini, sehingga semua boleh kami lakoni dengan baik berdasarkan pada hikmat Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Jadikanlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan.
yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit. Tuhan tetap memberkati mereka semua, termasuk berbagai macam kesuksesan-kesuksesan yang diraih oleh kami anak-anak-Mu. Kami yakini bahwa semua itu kami alami berkat pertolongan Tuhan dan bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang masih dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami. Ya seperti yang masih dialami oleh saudara kekasih kami Merpati Alik Salea yang masih dirawat di rumah sakit Dayak pasca operasi. Juga saudara kekasih kami Bapak Tiwi yang rencana kemo dalam minggu ini. Tuhan kiranya stabilkan kondisi saudara kekasih kami ini untuk menjalani kemo, sebab ia tidak akan menjalani kemo tanpa kondisi fisik yang stabil. Demikian juga dengan Bapak Stefanus Manase yang juga selesai operasi pada hari Rabu yang lalu, dan pasca operasi kami yakin Tuhan tetap memberkati, dan kami yakin Tuhan Yesus tetap datang untuk melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik itu orang tua kami, sanak saudara kami, sahabat kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Dan Tuhan tetap memberkati keluarga, dokter, dan para perawat yang tetap mengasihi mereka. Dan apa yang diusahakan tidak menjadi sia-sia karena Tuhan Yesus tetap melawat mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang sementara berobat jalan, Tuhan tetap memberkati kami, sehingga upaya untuk terus berobat jalan tetap kami laksanakan dan kami tetap berobat. Demikian juga untuk saudara-saudara kami anak-anak Tuhan yang berada dalam duka cita karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Antonius Patandianan bersama dengan anggota keluarga yang lain atas meninggalnya saudara sepupu almarhumah Ibu Dorcas Patandianan, dan juga yang dialami oleh Ibu Pince Rasinan atas meninggalnya ayahanda kekasih atau ayahanda tercinta almarhum Bapak S. Sarinan. Dan kami yakin Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus menghibur mereka dan tidak larut dalam duka cita yang dialami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan hadir dan menghibur mereka. Demikian untuk pelayanan kami dalam pekan ini sebagai majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan apa yang kami layankan dalam pekan ini, kami percaya Tuhan tetap memberkati. Terlebih khusus bagi kami anak-anak-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan, Tuhan tetap memberkati kami semua, memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan untuk melakukan semuanya. Demikian juga rencana perjamuan kudus yang rencana akan kami laksanakan pada tanggal 7 yang akan datang. Dan kami yakin Tuhan memberkati semuanya. Dan dalam kaitan dengan itu pun juga akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada 16 orang anak kekasih kami setelah mereka mengikuti pelaksanaan katekisasi. Dan mereka pun akan menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus yang pertama bagi mereka, persiapkan mereka sehingga mereka semua tetap mengambil bagian di dalamnya. Kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan hari ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami. Demikian juga setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahkan bersama-sama dengan kami ketika kami berada di dalam rumah tangga kami, di tempat usaha,
di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan hadirkan kami yakin Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, bersama dengan segenap anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh terpisah dari kami. Tuhan tetap memberkati mereka dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Anak-anak, cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan tetap memberkati mereka semua, memberkati dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan mereka. Demikian juga dengan tanaman yang kami tanam, baik itu di pekarangan rumah maupun di kebun, dan juga ternak pemeliharaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pun tetap memberkati semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa ya bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. Termasuk kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Kota Makassar. Tuhan tetap memberkati mereka. Dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Termasuk yang masih akan kami laksanakan pada sebentar sore. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Dan inilah doa kami. Dan sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan menjaga dan memberkati kami ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya, dan sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, ya mari kita kembali bersama-sama menyempurnakan ya doa kita dengan bersama-sama untuk mengucapkan secara bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Warta tambahan bagi kita. Yang pertama, ibadah keluarga kelompok 5 hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 18 di rumah keluarga Darminsa dengan alamat Puri Yohana nomor 12. Yang kedua, ralat warta untuk kelompok 4 dalam warta ibadah keluarga Benyamin F. Sande tertulis hari Kamis 4 Agustus yang seharusnya hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 panitia Malam Bina Akrab Maba Persekutuan Siswa Kristen SMA Negeri 1 Makassar Perisai akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan nasi bakar pada semua jam ibadah. Mohon anggota jemaat menyambutnya dengan sukacita. Majelis dan jemaat Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat kepada anak kekasih Diskat Tiffany yang sudah menerima baptisan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manaseh Derandan, Sarjana Teologia.
Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa segala perbuatan hanya bermakna kalau didasarkan pada anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 16 demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah dan nyatakanlah perbuatan yang bermakna di dalam hidup anugerah Tuhan. Dan karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara mengarahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pusatkanlah perhatianmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyian syukur, di hidupku ku ada sobat yang setia. Di hidupku ku
sejati